Sebenarnya gue cocok gak sih pakai jilbab? Dara, pakai jilbab itu ibadah. Nggak ada seorang pun yang nggak pantas buat pakai jilbab. Malahan kalau menurut aku, kamu tuh pakai jilbab makin cantik dan kelihatan makin dewasa. Iya sih, tapi masalahnya berjilbab itu nggak gampang loh, soalnya butuh komitmen. That's right, Dara. Itu gak bisa cuma sebentar mau pakai, terus sebentar copot. Gini aja, Lin. Mendingan coba sekarang itu lo pancing Izam. Lo ceritain tuh soal si Ica yang baru pindah rumah sama kondisi mamanya Ica. Gue penasaran reaksinya si Izam kayak gimana. Terus kalian tanyain tuh kenapa kakinya dia. Ya? Yaudah kita masuk yuk. Ayo, Elisa. Assalamualaikum, Izam. Lo kenapa? Itu Lin, gue tadi mau jalan ke musola kan. Terus secara nggak sengaja gue nginjek paku. Izam, lo tahu gak? Si Ica sekarang udah pindah rumah dan hidupnya dia tuh bebannya berat banget. Nyokapnya dia tuh masih sakit, terus dia harus rawat deh nyokapnya. Sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak pernah terlepas dari cobaan yang diberi oleh Allah. Semoga Ica diberi ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi semua itu. Amin ya Allah. Amin. Si Izam jadi aneh gini sih? Ya mana gue tahu kan? Jangan-jangan si Izam tuh lagi sakit hati karena dia tuh tahu kalau misalkan si Ica itu mau married sama Nugros. Jadinya dia itu berusaha untuk menjaga hatinya dengan cara jaga image. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramos, kamu gak apa-apa? Ya ampun, aku tuh khawatir banget tau sama kamu. Soalnya kamu tuh target Rasti juga. Beb, jujur, awal aku takut banget dan aku pingsan tadi pas Rasti telepon. Tapi aku yakin kok menghadapinya bersama Allah dan kamu. Aku yakin aku bisa. Beb, besok kita mulai sholat ya. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa agar kita jadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Ramos, lo kesambet apaan sih tiba-tiba ngomong kayak gitu? Tahu ini tuh bener-bener bukan Ramos, tahu nggak? Gue kesambet firman Allah tadi di masjid. Gimana pun Ramos, aku seneng banget deh denger kamu ngomong kayak gitu. Soalnya itu berarti kamu udah jadi muslim yang baik. Aku bangga deh. Kamu gak sekalian nyuruh aku pakai jilbab? Urusan berjilbabmu, itu tanggung jawabmu kepada Allah. Aku nggak akan pernah memaksa kamu. Semua itu harus muncul dari hati kecil kamu, sayang. Tapi kan kalau aku pakai jilbab, kita nggak bisa pacaran. Pakai jilbab atau enggak kamunya, itu tanggung jawab kamu sendiri. Kita sekarang pacaran dalam hati aja, sayang. Kita sama-sama berjanji, kita harus jaga hati kita, mata kita, dan raga kita. Agar istiqomah kita nggak kotor. Mantep bro, atas dulu. I love Islam, man. It's my religion. I'm proud of you, man. Thanks man. Cool. Welcome to the Muslim world. Let's mencintai karena Allah. Amin ya Allah. Mos, aku mau pakai jilbab ya? Subhanallah, Beb. Aku makin sayang sama kamu. Istiqomah. Zina mata nggak boleh kayak gitu. Kita itu mencintai dari hati aja. Astagfirullah. Gak sah! Kok nggak sah? Bagian mana yang nggak sah? Semua sah. Semuanya Ramos mau dalam hati ke dalam laut ke dalam kali. Tetap aja yang namanya pacaran itu nggak afdol, nggak bisa. Tahu. Ramos, nggak usah dipedulin kata mereka apa. Yang penting, kata Pak Ustadz, tetap afdol kan? Iya. Boleh nggak? Masih kan? Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu, tahu nggak? Don't say things like that. Tut, lu punya ide nggak untuk selesai masalah Rasti? Kalau menurut aku sih,
Gimana pun kalau kita terus-terusan percaya sama jin ataupun setan, kan jatuhnya malah musyrik. Kita udah deh, akhirin aja semua ini. Bener banget. Gue setuju, Put. Kita harus buktiin bahwa semua ini nggak benar. Kalian siap? Insya Allah. Insya Allah siap, Put. Insya Allah siap, Put. Insya Allah siap. Yaudah kita langsung berangkat aja yuk. Pun, berangkat kemana? Where? Sesuai undangan ke ulang tahunnya Rasti. Selesai. Put, sebenarnya gue cocok gak sih pakai jilbab? Dara, pakai jilbab itu ibadah. Nggak ada seorang pun yang nggak pantas buat pakai jilbab. Malahan kalau menurut aku, kamu tuh pakai jilbab makin cantik dan kelihatan makin dewasa. Iya sih, tapi masalahnya berjilbab itu nggak gampang loh, soalnya butuh komitmen. That's right, Dara. Itu gak bisa cuma sebentar mau pakai, terus sebentar copot. Gotta commit. Dara, emangnya lo udah siap pakai jilbab? Atau cuman karena emosi sesaat doang? Iya, jangan-jangan lo itu cuma tobat sementara kan? Iya, gara-gara lo itu takut karena si Resti habis meninggal. Atau karena dengerin omongannya si Ramos yang soal Ustadz tadi, makanya lo pengen pakai jilbab? Iya. Teman-teman, kalian tuh kenapa sih? Orang mau pakai jilbab kok malah ngeraguin kayak gitu, bukannya malah ngedukung? Iya sih, Put, tapi masalahnya ini tuh Dara loh, Put, seorang Dara. Dara, tangan kanannya Bianca, Bianca's right hand. And Miss Hebel tuh kan bikin onar di sekolah. Dara, sebelum terlanjur, mendingan sekarang lo pikirin lagi deh sekali lagi. Apa lo udah siap pakai jilbab? Apa lo udah siap buat jaga sikap lo? Terus lo nggak pacar-pacaran, nggak tatap-tatapan sama cowok, nggak pegang-pegangan sama cowok? Iya, dan apa lo siap kalau misalkan lo itu dapat godaan untuk buka jilbab dari Bianca? Ana, Bianca itu nggak akan kok ngegodain Dara biar dia tuh lepas jilbabnya. Ya Allah Putri, nggak mungkin gimana sih Put? Sekarang itu kan temennya Bianca itu cuma Dara seorang. Jadi bisa aja kan kalau misalkan si Bianca itu lagi kesepian. Jadi dia itu lagi ngebujuk-bujuk si Dara untuk lepas jilbab biar mereka itu bisa leluasa maksiatannya. Astagfirullahaladzim. Biarin aja lah, Put. Lagian, kalian kok sirik banget sih gue pakai jilbab? Gue pakai jilbab dari hati gue kok. Gue tuh belum pernah ketemu orang kayak Ramos yang benar-benar mencintai gue apa adanya. Dia tuh terima semua kekurangan gue. Bahkan dia itu minta gue menjadi cewek yang lebih baik lagi. Ya gue hargain itu dong. Itu tandanya dia itu sayang sama gue tulus, bukan karena nafsu. Oh ya, by the way, ingetin gue ya Put, kalau misalnya gue ngakuin kesalahan atau hal-hal yang gak pantas saat gue berjilbab, soalnya kan gue bukan manusia sempurna. Tapi gue mau kok belajar buat jadi sempurna. Dara, di dunia ini nggak ada satupun orang yang sempurna. Bahkan kalaupun kita udah berjilbab, karena jilbab itu bukan tameng kita supaya kita tuh tiba-tiba jadi nggak berdosa. Kalau nggak percaya, kamu tanya aja sama Elisa, Ana sama Linda. Meskipun mereka itu berjilbab, mereka masih sering bikin kesalahan kok. Gitu juga dengan aku. Aduh, ini sih nggak masuk akal. Masa kita disuruh datang ke pesta ulang tahun orang yang udah meninggal? Tahu si Putri aneh-aneh aja. Masa gini aja diseriusin sama dia? Jujur ya, gue tuh merasa kayak dipermainkan, tahu nggak? Lu ngapain ngalungin bawang putih kayak gitu? Hah? Lo kalau udah ganteng jangan on dong. Lo tahu ini gunanya buat apa? Bawang putih ini gunanya tuh buat penangkal setan. Jadi kalau setan mau nyenggol ae, takut setan sama bawang putih. Doi, lu gak usah pakai kalung ini, setan udah takut sama muka lu. Lagian lu ada-ada aja. Sekalian aja lu buat tahu, biar setannya bikin tahu gejrot. Gue pengen ketawa. Mos, lo tuh nggak boleh ketawa. Kalau yang lain boleh. Kenapa? Lo aja kalau ngeliat setan, pingsan. Justru lu tuh yang pakai ini nih mau pakai. Enggak. Kalau ketemu setan, Lu diem lu ya, kali ini gua nggak bakal pingsan, oke? Karena gue udah bawa ini. lo mau masak? Apaan nih?
garam beriodium. Lu ngaco lu ya, men. Yang takut sama itu penyakit gondok, bukannya setan. Tahu lu Mos, setahu gue ya garam itu tuh gunanya buat ngusir ular, tahu nggak kalau camping, bukannya ngusir setan. Gros, tapi kan Rasti termasuk ular kepala 12 juga. Kalian kok aneh-aneh aja sih? Kalau pengen ngusir setan, itu tinggal baca ayat kursi, gitu doang. Ayat kursi. Bunyinya gimana tuh? Dengerin yang baik-baik ya, Bray. Oke. Kalian catat ya. Dengar yang baik-baik. Wait. Tadi gue udah sampai sini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Elisa, lihat deh pacar lo. Dia lagi ngapalin ayat kursi. Kayaknya cowok-cowok pada takut banget dari ngadepin setan. Semua cowok itu sama. Gayanya 1 juta, tapi nyalinya cuma secuil doang. Elisa, gimana kalau di sana kita kerjain mereka? Oke, kita sekarang kasih tau Putri ya. Good idea. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wala yahudduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Waalaikumsalam. Numen banget ya pada ngaji. Ini Bi, kita lagi pada persiapan. Kita lagi hafalin ayat kursi. Karena kita semua mau ke pesta si Rasti. Aduh, kalian semua ini jangan macam-macam. Rasti itu sudah meninggal. Jadi tidak mungkin mengadakan pesta ulang tahun. Om, maaf Om, kita nggak macem-macem Om. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Rasti ngadain pesta ulang tahun. Itu buktinya Putri diundang Om. Robi. Lah, lo mau minggat? Kok bawa koper gitu? Minggat. Robi itu bawa peralatan Ghostbuster alias peralatan ngusir hantu. Kan persiapan buat ke ulang tahunnya si Rasti ntar malam. Wah, gimana nih, Pak? Masa semuanya pada mau ulang tahun Rasti sih? Anak-anakku semua dengerin ya. Orang yang sudah meninggal itu sudah terputus urusannya sama yang namanya duniawi. Jadi tidak mungkin bisa ngadain pesta ulang tahun. Jadi kalau sampai ada undangan yang beredar di kalian, Om yakin itu bukan Rasti. Bener sih Om, emang bukan Rasti. Tapi kan arwah yang gentayangan tuh si Rasti ya. Apaan sih Noy? Nggak ada, itu yang namanya arwah gentayangan tuh nggak ada. Yang ada juga setan. Setan dia tuh bisa nyamar, bisa berubah bentuk menyerupai arwah. Kalian jangan main-main sama hal-hal yang seperti ini. Om, saya itu bukannya mau main-mainin hal yang goib kayak gitu. Tapi saya pikir makin lama masalah itu makin serius. Dan makin banyak juga teman-teman yang ngerasa lagi ditakut-takutin ataupun diteror. Karena itu, Putri mau buktiin kalau semua ini nggak benar. Karena Putri yakin banget kalau ada seseorang yang memanfaatkan momen ini buat sengaja nakut-nakutin kita. Karena itulah saya putusin untuk memenuhi undangannya Rasti. Karena saya pengen buktiin kalau ini semua tuh nggak seperti yang dipikirin anak-anak. Ya udah, kalau gitu, Om juga ikut. Papa apaan sih ikutan kayak gituan? Bianca, kamu juga ikut. Enggak Pak Bianca, nggak mau. Makasih Pak. Ya, Pak. Emangnya kamu mau? Kamu hidup diteror dalam hidup ketakutan seperti ini mau? Ya udah, makanya kamu mendingan ikut. Dengan kamu ikut mungkin kamu bisa ada pembuktian. Apakah semua ini ada hubungannya sama arwah Rasti? Atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan ini semua? Tapi Pak, aku takut. Kan ada Papa. Ini teman-teman kamu semua juga ikut. Kamu nggak perlu takut. Bener tuh Bi. Nih, Ayu udah nyiapin senjata nih, bawang putih. Terus, nih orang jelek juga udah nyiapin garam. Nah, si Jam juga udah ngelatih kita tuh, biar kita tuh ngapalin ayat-ayat kursi.
Nah, biar kalau setan mau nyenggol, takut sama kita. Tenang, Bi. Ya udah deh. Tapi papa yakin gak bakal ada apa-apa. Insya Allah nggak ada. Kan ada papa. Kamu tenang aja, ya. Iya udah, kita berangkat sekarang aja yuk. Yuk.